Baik. Ih, maaf nih. Ya? Iya, ini mamaku yang buat. Mau dong, mau dong. Nih, coba ini. Nah, ya. Ini kue apa ya? Ini namanya kue Malaka, Ci, kue khas Melayu. Kuenya enak ya? Bahannya terbuat dari apa sih? Ini sama dengan kue lainnya, Ci, yang komposisinya adalah tepung, kelapa, garam, dan gula merah. Tapi, kamu tahu nggak yang membuat kue ini lebih istimewa itu apa? Enggak, apa itu? Yang membuat kue ini lebih istimewa adalah gula merahnya nih. Karena gula merah ini dibuat sendiri oleh masyarakat kita di sini. Betul banget tuh. Ah, di mana-mana kan gula merah sama saja. Apa sih istimewanya? Beda dong, Ci. Soalnya gula merah ini tuh terbuat dari nira kelapa sawit. Banget tuh. Oh, begitu ya, Dah? Iya. Teman-teman, besok kita belajar ekonomi kan? Membahas masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi. Masalah ekonomi seperti apa, Zah? Itu loh, seperti apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa diproduksi. Oh, berarti gula merah ini bisa menjadi contohnya dong? Nah. Kan gula merah ini diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Nah, Iya, apalagi kan gula merah ini banyak dibutuhkan oleh usaha-usaha kuliner. Betul banget tuh. Terus bagaimana cara pengolahannya? Gimana kalau nanti sore kita lihat cara pengolahannya? Kan di daerah kita sudah ada. setuju. Assalamualaikum, Bang. Jadi bang, gimana sih proses pembuatan gula merah ini? Alangkah bagusnya, mari kita lihat lokasi pembuatannya saja. Ayo. Baiklah adik-adik, ini proses pengambilan niranya. Lebih lanjut, tanyakan saja ke rekan saya. Mulainya gimana sih, Bang? Ini awal mulanya kita pilih batang sawit yang sudah tidak berbuah lagi, maka kita tumbang, kita apakan batangnya seperti ini untuk diambil airnya nantinya. Nah, dia potong-potong. Ini namanya pisau penyadap ya, seperti pisau penyadap ini. Ditunggu 1 malam, maka dia akan turun apa airnya namanya air nira. Nira yang sudah kita ambil tadi, inilah kita olah untuk menjadi gula merah. Itulah nantinya kita cetak di meja itu. Oh, seperti itu ya. Inilah gula merah yang telah kita masak tadi, kita cetak di sini. Kita tunggu agak 2 menit. Inilah tutup jadinya. Coba cicipin. Juga ya. Walaupun teknologi yang digunakan masih sederhana, tetapi kualitas dan kebersihannya masih tetap terjaga. Benar. Jadi gula merah ini akan didistribusikan kemana ya? Gula merah ini akan didistribusikan ke seluruh kalangan masyarakat, Ci, terutama ke usaha-usaha kuliner. Oh, begitu ya. Berarti pengolahan gula merah ini dapat membantu perekonomian masyarakat kita.
kelapa sawit ini. Iya, sama-sama dek. Ya udah Bang, kalau begitu kami pulang dulu ya Bang. Iya, hati-hati di jalan. Teman-teman, ngomong-ngomong soal perekonomian nih, kalian ingat nggak materi sistem ekonomi? Oh iya, saya ingat yang membahas sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Bener banget tuh. Tapi kamu ingat nggak sistem ekonomi komando itu seperti apa? Ingat dong, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang segala sesuatu perekonomian itu diatur oleh pemerintah dan hak pribadinya itu tidak diakui. Contohnya itu seperti negara Korea Utara. Terus kalau sistem ekonomi liberal itu seperti apa? Nah, sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang di dalamnya banyak dikuasai oleh pihak-pihak swasta. Di dalam sistem ekonomi liberal, kualitas barang itu harus dijaga dengan baik agar mampu bersaing di pasaran. Contohnya itu seperti negara Amerika Serikat. Jadi negara kita ini menganut sistem ekonomi yang mana? Negara kita sendiri menganut sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Makanya di negara kita ini ada pihak-pihak swasta dan ada pihak-pihak pemerintah. Terus ada nggak negara yang menganut sistem ekonomi tradisional tersebut? Kalau menurut saya sudah tidak ada lagi, karena sistem ekonomi tradisional itu menggunakan sistem barter. Tapi di daerah-daerah pedalaman sana masih ada tuh yang menggunakan sistem ekonomi tradisional itu. Benar tuh. Oh begitu ya dah. Iya, Terima kasih atas penjelasannya. sama-sama. Kalau gitu, yaudah yuk teman-teman kita pulang. Yuk, 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 yuk. Dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi tersebut harus ada yang namanya sistem ekonomi, yaitu seperangkat cara atau proses dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi terbagi menjadi 4 yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar bebas atau liberalis. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional terjadi pada zaman dulu atau pada masa tradisional, di mana manusia masih belum mengalami kemajuan yang signifikan dalam berkegiatan ekonomi. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Teknik produksi masih sederhana atau bahkan dilakukan secara manual. Sedikit modal untuk bisa melakukan produksinya. Dan berlaku sistem barter atau pertukaran barang. Dan juga belum ada pembagian kerja di antara masyarakat. Alam adalah tumpuan hidup masyarakat, jadi masyarakat bergantung kepada alam. Dan juga masih terikat tradisi atau adat budaya yang ada atau masih kental di dalam hidup masyarakat. Selanjutnya, sistem ekonomi komando atau terpusat, yaitu sistem yang dilaksanakan atas dasar pengendalian atau pengaturan atau pengawasannya oleh pemerintah, dan bisa dibilang juga semua kegiatan ekonominya ada dalam kuasa pemerintah. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sumber daya milik negara. Pembagian kerja ditentukan oleh pemerintah, kebijakan ekonomi pun diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, ada sistem ekonomi pasar bebas atau liberalis, yaitu sistem yang membebaskan masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi tanpa ada campur tangan dari siapapun, termasuk pemerintah. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sumber daya milik masyarakat. Tidak ada campur tangan pemerintah. Sedikit modal dalam berkegiatan ekonomi. Ada masyarakat pemberi kerja dan masyarakat penerima kerja. Ada persaingan usaha yang terjadi dalam masyarakat. Dan berorientasi kepada laba atau keuntungan yang ingin didapatkan. Dan juga bergantung pada keadaan pasar. Yang keempat, ada sistem ekonomi campuran, yaitu pemerintah dan masyarakat bersinergis mengatasi masalah ekonomi secara bersama-sama.
Jadi sekali lagi, sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar bebas itu berbanding terbalik posisinya. Kalau komando itu tergantung pemerintah, kalau pasar bebas tergantung masyarakat. Sedangkan sistem ekonomi campuran, pemerintah dan masyarakat sama-sama melakukan kegiatan ekonomi untuk bisa mengatasi masalah ekonomi dengan baik dan juga bersinergis. Sistem ekonomi yang sudah kita bahas sebelumnya pasti memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan sosial masyarakatnya sangat baik. Hal ini terjadi karena pada masa dulu atau zaman tradisional itu, masyarakat masih bisa bergotong royong dan berdampingan hidup bersama satu sama lain untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, tidak ada kesenjangan karena masyarakat tadi hidupnya bergotong royong, semua dilakukan bersama-sama. Yang ketiga, kegiatan ekonomi atas dasar kejujuran karena masyarakat masih berpegang teguh pada kepercayaan nenek moyang mereka untuk selalu bersikap jujur dalam kegiatan apapun. Tak ada campur tangan pemerintah karena masyarakat di sini yang memegang kendali atas kegiatan ekonominya. Tidak ada eksploitasi alam sebab masyarakat percaya bahwa mereka bisa hidup dari alam karena tumpuan hidup mereka bergantung pada alam untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Dan tidak ada masalah ekonomi yang serius karena masyarakat hubungannya baik. Mereka tidak ada perselisihan, bahkan jarang untuk berselisih karena mereka bersama-sama bergotong royong untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional yaitu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi lambat sebab kegiatan ekonomi melakukannya itu dengan teknik produksi yang masih sederhana bahkan manual. Tidak semua kebutuhan terpenuhi karena tergantung pada kondisi alam tadi. Kalau kondisi alamnya baik maka kebutuhan bisa terpenuhi. Tapi kalau kondisi alamnya tidak baik, masyarakat harus memikirkan cara lain supaya bisa membuat cadangan makanan dan minuman dari alam itu sendiri. Yang ketiga, tidak ada standar nilai barter karena pertukaran barang tidak ada standar nilainya, tergantung dari dua pihak membutuhkan barang apa satu sama lainnya. Kualitas barangnya rendah disebabkan karena teknik produksi tadi yang masih sederhana dan belum menggunakan alat-alat yang canggih. Dan juga persaingan pasarnya rendah karena tidak adanya perselisihan di masyarakat karena hubungan mereka baik-baik saja. Selanjutnya kita bahas kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi komando. Adapun kelebihan-kelebihan dari sistem ekonomi komando yang pertama adalah pemerintah bebas mengatur kebutuhan barang dan jasa sehingga masyarakat tergantung pada pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan barang dan jasanya. Yang kedua, pemerintah mengatur distribusi hasil produksi agar hasil produksi sampai betul-betul kepada tangan masyarakat. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya mudah sebab hanya pemerintah yang bisa mengelolanya, yang bisa mengatasinya. Yang keempat, pembangunan ekonomi sesuai rencana karena pemerintah yang menetapkan rencananya dan pemerintah juga yang melaksanakannya. Yang kelima, distribusi pendapatan merata karena semua sudah diatur dari awal oleh pemerintah supaya semuanya bisa kebagian oleh pendapatannya. Sedangkan kekurangannya yang pertama adalah tidak ada hak milik pribadi. Lalu masyarakat tidak bebas berkreasi dan berinovasi karena semuanya diatur oleh pemerintah. Yang bekerja, yang menerima itu semua ada di tangan pemerintah. Masyarakat harus ikut aturan pemerintah, jadi masyarakat menjadi terkekang. Kondisi pasar pun tergantung dari kualitas pemerintahannya baik atau tidak dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi pasar bebas atau liberalis.
Adapun kelebihannya yang pertama adalah persaingan usaha yang sehat, karena masyarakat fokus pada hasil produksinya masing-masing yang memiliki ciri khasnya masing-masing juga. Barang dan jasa berkualitas dan murah, karena masyarakat bersaing sehat dalam menghasilkan barang yang bagus dengan harga yang terjangkau, sehingga bisa mendapatkan laba atau keuntungan. Masyarakat bebas berusaha sesuai potensi, karena masyarakat tahu kemampuannya masing-masing untuk bisa berkembang dan maju dalam usahanya. Yang keempat, pengelolaan sumber daya yang optimal. Hal ini disebabkan karena pemilik sumber daya itu adalah masyarakat itu sendiri, sehingga pasti pengelolaan sumber daya akan optimal karena tergantung dan sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri sumber dayanya mau digunakan untuk apa. Produksi sesuai kebutuhan masyarakat, karena hasil produksi yang bermacam-macam dan akhirnya banyak pilihan bagi masyarakat lainnya untuk bisa memenuhi kebutuhan. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi pasar bebas ini adalah kemungkinan adanya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Karena tadi sumber daya itu milik masyarakat itu sendiri, jadi bagaimanapun caranya sumber daya itu akan digunakan sesuai dengan keinginannya, entah memikirkan apa hasilnya, yang penting adalah orientasinya mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan juga eksploitasi sumber daya manusia, karena ada golongan masyarakat pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, yang pemberi kerja ini mungkin saja bisa sewenang-wenang terhadap penerima kerja. Pemilik modal cenderung memonopoli usaha. Jika masyarakatnya memiliki modal yang besar dan sumber daya yang banyak, kemungkinan dia akan menjadi monopoli usaha di sekitarnya, sehingga persaingan pun menjadi akhirnya tidak sehat. Sulit mendapatkan modal karena tadi modalnya sedikit, sehingga tergantung dari sumber daya yang dia miliki. Kalau sumber daya yang dia miliki banyak, ya pasti usahanya juga besar dan hasilnya juga banyak, modalnya juga besar. Tapi kalau sumber daya yang dimilikinya sedikit, maka modal yang digunakan untuk usaha pun pasti sedikit. Distribusi pendapatan yang rendah, sebab tadi ketika sulit mendapatkan modal, maka untuk bisa memberikan pendapatan kepada para pekerjanya itu pun akan jadi kecil nilainya. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi pasar bebas. Walaupun bebas, tapi di sini ternyata ada batas-batas tertentu yang ada dalam masyarakat untuk bisa dilakukan dan diatasi. Nah, selanjutnya kita membahas kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Kelebihannya yang pertama adalah pemerintah punya kekuasaan untuk menindak monopoli. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada masyarakat yang sewenang-wenang atau yang memonopoli usaha di sekitarnya, sehingga ada kebijakan pemerintah yang akan menindaklanjuti kejadian monopoli ini. Pemerintah menetapkan kebijakan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, sebab supaya tidak ada terjadinya eksploitasi sumber daya alam, sehingga lingkungan pun tetap terjaga. Terciptanya pemerataan pendapatan supaya tidak ada yang menerima pendapatan yang berbeda, sehingga semuanya rata dan semuanya kebagian. Namun kekurangan dari sistem ini adalah ketimpangan persaingan usaha masyarakat. Ketimpangan ini terjadi karena modal yang dimiliki oleh masyarakat yang membuka usaha. Ketika modal masyarakatnya kecil, penghasilannya pun pendapatannya pun pasti kecil. Tapi ketika modalnya besar, penghasilannya pun atau keuntungannya pun pasti didapatkannya dengan jumlah yang besar. Potensi melambatnya pertumbuhan ekonomi karena tadi persaingannya mungkin ada yang tidak sehat. Karena usahanya mungkin ketimpangannya jauh, usaha kecil dengan usaha yang besar. Tak ada peraturan yang jelas tentang porsi kekuasaan pemerintah. Karena di sini pemerintah memang sebagai penetap kebijakan dan juga pengawas kegiatan ekonomi. Porsi
seberapa besar kekuasaan pemerintah itu memang kurang jelas. Karena pemerintah tugasnya hanya sebagai penetap kebijakan dan juga pengawas kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas 4 sistem ekonomi yang harus kita ketahui. Sekarang kita akan membahas sistem ekonomi Indonesia. Kira-kira dari keempat sistem yang sebelumnya kita bahas, Indonesia menggunakan sistem yang mana ya? Sistem ekonomi Indonesia pada dasarnya adalah penerapan dari sistem ekonomi campuran karena ada interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Namun harus kita ketahui juga bahwa Indonesia punya ideologi bangsa, yaitu Pancasila, sehingga sistem ekonomi Indonesia disebut dengan sistem ekonomi Pancasila, yaitu proses perekonomian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila itu sendiri. Pasal yang digunakan dalam undang-undang itu adalah pasal 33 ayat 1, 33 ayat 2, 33 ayat 3, dan 33 ayat 4. Bunyi pasal 33 ayat 1 menerangkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan pasal 33 ayat 2 berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan pasal 33 ayat 4 berbunyi bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, ini adalah pasal 33 sebagai dasar hukum perekonomian dalam Undang-Undang 1945 untuk dilaksanakan dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan pada dasar hukum perekonomian dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, sistem ekonomi Indonesia memiliki nilai-nilai perekonomian seperti kerjasama, gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan, karena ini berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat yang bersinergis dalam melaksanakan kegiatan perekonomian di Indonesia. Pemerintah sebagai penetap kebijakan dan aturan-aturan untuk membatasi beberapa hal mengenai kegiatan ekonomi, sedangkan masyarakat yang melaksanakan secara langsung kegiatan ekonominya berdasarkan batas-batas tertentu dari peraturan-peraturan dan juga regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun karakteristik sistem ekonomi Indonesia yang pertama adalah kegiatan ekonomi atas dasar hubungan kekeluargaan yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1. Yang kedua, sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi campuran yang berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, cabang-cabang produksi strategis dikuasai negara supaya ada batas-batas tertentu bagi masyarakat sehingga tidak sewenang-wenang dalam mengelola sumber daya. Kegiatan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan supaya tidak terjadi eksploitasi alam sehingga lingkungan masih bisa terjaga. Produksi strategis untuk kemakmuran rakyat, karena kegiatan ekonomi ini untuk menghasilkan barang dan jasa sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah mengawasi tindak kecurangan kegiatan ekonomi supaya tidak ada masyarakat yang curang dalam penentuan harga, dalam pengelolaan sumber daya, dan juga dalam hal-hal lainnya yang merugikan masyarakat banyak. Nah, itu adalah karakteristik sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Nah, sekian materi, masalah, dan sistem ekonomi kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat bagi kalian semua yang sedang mempelajarinya. Dan salam oikos nomos.